Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sujud syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa di antara kamu berbuat baik, sekecil apapun kebaikan itu, hatta sebesar atom, sebesar zarah, Allah akan tunjukkan kebaikanmu itu. Sebaliknya, saudara-saudara, barang siapa berbuat jahat, sekecil apapun kejahatan itu, Allah akan tunjukkan pula kejahatan itu kepada pelaku kejahatan tadi. Sinetron kita kali ini akan berbincang tentang amal saleh. Pertemuan antara orang yang baik dan setengah baik, bahkan antara orang jahat dengan orang baik. Dikisahkan dalam kisah sinetron ini, Tommy, seorang manusia yang kadang-kala berbuat baji, kadang-kadang tidak, tetapi hati dia sendiri sebetulnya selalu cenderung kepada kebajikan. Namun karena ganda sahabatnya banyak merayu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, sekali waktu kadang-kadang manusia terjerembab juga ke dalam kesalahan. Tidak demikian dengan seorang sahabat bernama Budi yang sempat mendemo bahkan menjadi korban dari Tommy itu sendiri. Ia digambarkan sebagai orang yang saleh, orang yang sekalipun mendapat kesulitan mau membantu orang lain, orang yang sabar, orang yang tawakal. Dari ketiga peristiwa tadi, saudara, kebajikan, keburukan, antara bajik dan buruk berpadu dan bertemu kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan itu sendiri. Kisah ini terjadi tengah-tengah masyarakat, tetapi dapat terjadi pada setiap orang. Mungkin pada diri kita, para penonton semuanya, kisah itu pun dapat terjadi. Oleh karenanya, tontonan yang mengajarkan tentang visi dan misi dakwah kepada kita, hendaknya kita kaji dengan saksama, kita ikuti dengan indah, kita hayati tentang perjalanan kisah demi kisah ini. Lalu kita mencoba mencari sebagai sebuah iktibar, menjadikan sebuah tazkirah buat kehidupan kita. Pada akhirnya, saudara, kebajikan akan kembali pada orang yang berbuat baik, dan kejahatan akan kembali pada orang-orang yang berbuat jahat. Apa pesan moral dari itu semua? Pesan yang disampaikan oleh sutradara kepada kita semuanya. Menjadi orang saleh itu jangan tanggung-tanggung, saudara. Menjadi orang baik itu jangan alang kepalang. Mari kita terus menghimpun segala kebajikan dalam hidup ini. Rupanya, ayat yang saya bacakan tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, segala kebajikan akan ditunjukkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa berbuat kejahatan, kejahatan itu pun akan ditunjukkan kepada pelakunya. Terjadi kepada tiga komponen kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat ini. Saudara-saudara, Ramadan yang agung, Syahrul Mubarakah, mengajarkan realitas kehidupan kepada kita semua. Mari kita jangan mendiamkan Ramadan hilang dalam waktu 1 menit pun untuk meningkatkan kualitas-kualitas amal saleh. Sehingga di penghujung Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar meraih title takwa sebagaimana akhir kehidupan Tommy yang tunduk kepada nasihat-nasihat dahlan sang ustadz. Tommy yang pernah bergelimang dengan segala kemaksiatan. Di tengah-tengah kebajikannya juga, pada akhirnya fitrah insaniahnya kembali. Dan dia menjadi orang-orang yang pantas kita teladani bersama-sama.
Saudara, selamat menonton dengan saksama. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran yang amat berharga dari peristiwa tadi itu semua. Masuk. Ada apa, Mat? Gawat, Pak. Mereka mau masuk kemari. Mereka mau masuk kemari? Kalau mereka masuk kemari, kamu usir sekarang. Tapi, Pak, mereka sudah emosi. Kalau saya usir, mereka bakalan ngamuk. Kalau mereka ngamuk, kamu pukul. Tapi, Pak, itu kan melanggar HAM. Kamu itu tahu apa soal HAM? Hah? Kalau mereka macam-macam, kamu usir saja dengan cara kamu. Ya? Ayo, sana cepat. Baik, Pak. Bik, udah kamu aja yang ngadepin mereka. Hah? Masa saya sendiri bisa diajar sama mereka? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Bapak, apa yang terjadi, Pak? Terima kasih ya, Dinpul. Kenapa Bapak bisa begini? Apa yang terjadi sama Bapak? Kami sendiri kurang tahu kejadiannya persis. Iya bener, Mbak. Kita cuma disuruh ngantar Mas Budi sama orang yang ngantarnya ke klinik. Ya udah, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tolong air minum. Bapak haus sekali, Bu. Iya, Pak. Ganda, coba kamu hitung-hitung lagi. Apa keuntungan 100 juta itu sudah lebih dari cukup apa belum? Tom, untuk zaman seperti sekarang ini, 100 juta itu nggak ada apa-apanya. Nggak berarti. Apalagi kamu tahu kan, kalau saya ini paling susah untuk melupakan cewek-cewek cantik hanya untuk sekedar melepas rindu saya. Iya. Betul. Tapi sorry Ganda, malam ini saya tidak mau diganggu yang namanya dia, yang namanya Lilis, yang namanya Wiwit, atau yang namanya Rika. Saya tidak mau diganggu. Saya mau sendiri malam ini. Harus coba, Tom. Buat apa hidup? Kalau lurus-lurus saja.
Jadi nggak karaokeannya? Tom? Mau ikut? Enggak. Kalau kalian mau karaoke, karaoke saja. Nggak apa-apa. Silakan saja. Yuk. Hati-hati, Ganda. Koran, Pak. Kamu makannya dihabisin. Makasih ya. Jangan lupa minum susunya tuh. Ada berita pagi apa, Ma? Tahu nih, Pak. Beritanya korupsi melulu. Coba Papa lihat. Ayo cepat, nanti telat kalau ke sekolah. Hati-hati ya, Nak ya. Iya. Hati-hati ya sayang, langsung pulang jangan main. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Non? Saya mau beli kue dulu, Bang. Kan tadi pagi udah makan roti. Tapi kasihan tukang kue itu, dagangannya masih banyak. Kasihan sih kasihan. Kan nggak harus beli. Udah bilang aja lain kali. Kuenya masih baru nih, masih enak. Enggak, lain kali aja. Pasti saya beli kok. Nah, gitu. Baru bener. Udah, kita cabut nih. Oke. Soal korupsi yang ada di koran ini bukan terjadi di kantor Papa. Biasanya terjadi di tempat basah. Misalnya di kantor pusat, Pak. Terus pengiriman sembako ke daerah-daerah atau ke tempat bencana alam, apa masih dalam pengawasan orang-orang pusat juga? Biasanya sih begitu. Kok rasanya kurang masuk akal ya, Pak? Kalau harus diawasi oleh orang-orang pusat? Sudah lama. Yang penting Papa tidak pernah melakukan kejahatan itu. Apalagi penyelundupan sembako. Terus nasib pendemo yang terinjak-injak di kantor Papa bagaimana, Pak? Kenapa? Itu kan tanggung jawabnya Papa. Apalagi kejadiannya di kantor Papa. Ma, persoalannya tidak semudah itu. Lagi pula dia itu terinjak sama pendemo lainnya. Bukan sengaja dipukuli sama keamanan di kantor. Sudahlah, Ma. Sebaiknya kita tidak usah membicarakan hal itu lagi. Oh ya, Pak, Mama hampir lupa. Tadi ada amanah dari Ustadz Dahlan untuk Papa. Katanya beliau meminta dana untuk perluasan masjid. Soalnya kalau sholat Jumat, katanya sih jamaahnya membludak, Pak. Iya. Ya sudah, sekarang tolong Mama ambil kotak Papa yang ada di lemari. Bentar ya, Pak ya. Pak, hidup itu nggak usah neko-neko, nggak usah pakai ikut demo-demo. Hasilnya iku apa? Malah bonyok kayak gitu. Nyari duit nggak bisa, ya nggak punya duit. Lantas kita ini makan dari mana? Maafkan Bapak, Bu. Soal maaf itu gampang, Pak.
Tapi coba Bapak pikirkan. Sekarang ini apa-apa naik, BBM naik. Malah uang sekolah Amin katanya juga mau dinaikkan. Apa nggak bingung tadi nih? Tidak baik mengeluh seperti itu, Bu. Soal rezeki itu urusan Allah. Walaupun kita tidak punya uang, tapi kalau Allah berkehendak kita harus makan. Tidak ada yang bisa melarang. Lagi pula Bapak berdemo ini untuk orang kecil. Orang seperti kita ini, Bu. Masa nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba harga sembako membumbung tinggi. Tiba-tiba kita juga harus antri minyak tanah. Mending kita ngantri dapat minyak tanah, Bu. Ya sudah, Bapak jangan kemana-mana ya. Ibu mau belanja dulu. Assalamualaikum. Kotaknya mana, Ma? Kotaknya nggak ada, Pak. Emang Papa taruh di mana sih? Iya, Papa taruh di lemari. Papa mau taruh di mana lagi? Jumlah uangnya sih tidak seberapa. Sekitar 5 jutaan lah. Tapi kan lumayan, Ma, buat tambahan masjid. Apa Mama nggak merasa memindahkan uang itu? Papa nih kayak nggak tahu Mama aja. Mana pernah sih Mama mengutak-atik barangnya Papa? Kok aneh ya rasanya? Ada apa ini? Tolong nanti Mama cari lagi. Oh ya, untuk Ustadz Dahlan, uangnya ambil melalui ATM aja, ya. Sekitar 2 jutaan aja. Ya deh, Pak. Nanti Mama ambil. Mama masuk dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Salam Pak Ustadz sudah sampai dan saya sudah nitip ke istri saya, Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih banyak, Pak Tommy. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Ustadz ya. Jumlahnya sih tidak seberapa. Ya, mudah-mudahan bisa membantu masjid, Pak Ustadz. Ya, tidak seberapanya Pak Tommy kan sangat bermanfaat bagi kami semua. Amin, insya Allah. Baiklah Pak Ustadz, kalau begitu saya permisi dulu. Masih ada meeting di kantor. Aduh, saya ini pusing. Ibu-ibu kan tahu, suami saya itu cuma supir tembakan. Kalau ada mobil jalan, kalau enggak, ya nari opo. Iya Bu, kita juga doain semoga Bapak cepat sembuh dan bisa bekerja lagi. Terima kasih ya ibu-ibu. Terima kasih ya Bang. Ini do payment 50 juta. Setelah saya melihat barang-barang Bapak di gudang cukup bagus, sisanya saya akan lunasi. Pak Iwan, Iya. apa kami tidak bisa mendapatkan yang lebih? Nah, begini maksudnya. Paling tidak setelah Bapak melihat barang di kami cukup bagus. Dan dampak dari kenaikan BBM, nanti harganya akan semakin melambung. Nanti semuanya Pak Tommy yang akan mengurusnya. Maksudnya begini loh Pak. Ada baiknya kalau Bapak itu membawa cek sebesar 100 atau 200 juta. Ya ini kan untuk kepentingan kita bersama supaya bisnis kita berjalan dengan lancar. Maksudnya gitu. Cepetan dong, lama banget sih. Ntar dulu. Cepetan.
Setelah terigu dan gula pasir, kami berharap untuk mendapatkan beras untuk periode selanjutnya. Saya akan usahakan. Yang penting sekarang Bapak siapkan fee buat kami dengan harga yang pantas. Nanti semuanya Pak Tommy yang atur. Kalau harga beras naik, kita akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Soal itu beres. Saya masih banyak urusan. Saya pamit dulu. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Iya, Ma. Apa? Tessa pingsan? Iya, Ma. Iya. Iya, Papa akan segera ke rumah sakit. Iya. Iya. Kan, saya harus pamit dulu. Ada masalah dengan anak saya. Uang dan cek ini kamu pegang saja. Nanti kita hitung-hitungannya belakangan. Ya, saya duluan ya. Itu. Ya. Don. Ada apa, Bang? Tahu kabarnya si Budi gak? Pak Budi itu emang belakangan jarang kelihatan, Bang. Kata orang-orang sih, Pak Budi lagi sakit, Bang. Sakit? Iya kali. Si Budi sakit apa? Ya, mana gua tahu. Itu kan kata orang-orang, Bang. Si Hani kali tahu. Aku sendiri juga nggak jelas, Bang. Cuman kata orang, Mas Budi babak belur di kantor pemerintahan, Bang. Ya, demo masalah harga sembako inilah, Bang. Si Budi sakit babak belur, kena pukul waktu demo. Itu juga kata orang, Bang. Budi. Ngapain sih dia pakai ikut demo? Bodoh sekali dia tuh. Hah? Iya, Bang. Ginjang roha juga dia tuh, Bang. Assalamualaikum, Ma. Gimana Tessa, Ma? Nggak ada apa-apa? Alhamdulillah, ya Allah. Ya syukurlah, Ma, kalau begitu. Papa masih di jalan. Iya, nanti kalau semua urusan sudah selesai, Papa pasti akan ke sana. Iya. Ya udah, makasih ya, Ma. Assalamualaikum. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghafur, berilah kami kekuatan dalam menghadapi cobaan ini, Ya Allah. Janganlah Kau beri kami cobaan yang akan tidak sanggup kami jalankan, Ya Allah. Kami tahu, Ya Rabbi, cobaan yang Kau berikan pada keluarga kami ini pasti ada anugerah-Mu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Kepada Engkau kami minta pertolongan, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Pak, ayo makan, Pak. Ya, Bu. Ibu bikin sayur kangkung kesukaan Bapak ya? Alhamdulillah, Allah masih memberi kita rezeki ya, Bu. Amin. Pak, tadi sepulang Ibu belanja, Ibu ketemu anak buahnya Bang Tagor. Katanya Bapak bisa narik.
Udah beberapa hari Ujang pulang kampung, jadi mobil nganggur katanya. Wah, kalau begitu besok Bapak mulai menarik ya, Bu. Lumayan dapat 1 rit, Bu. Hitung-hitung pengganti istirahat di rumah beberapa hari ini. Amin. Ya wis, sekarang ini Bapak makan yang banyak biar cepat sembuh. Ya, Bu. Lumayan ada rezeki tambahan untuk biaya sekolahnya, Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. San. Coba kamu baca berita ini. Coba kamu baca. Baca apaan sih serius gitu? Soal penyeludupan gula dan terigu. Sepertinya ini menyangkut orang kita. Maksudku, Pak Tommy pasti tahu soal ini. Astagfirullah, kamu jangan sembarangan ngomong, Man. Jangan-jangan nanti malah kamu yang dimutasi sama dia. Otak kamu tuh suka ngaco ya kalau ngomong ya? Ini serius. Coba kamu surusin baca berita ini. Biarpun tidak dijelasin posisi oknum yang bermain di wilayah pinggir Jakarta, tapi dilihat dari posisinya mengarah ke beliau. Siapa lagi yang tahu posisi pengiriman barang kalau bukan beliau? Lah, sudah. Aku nggak mau ikut campur masalah ini. Aku mau cari selamat aja. Kalau kenapa-napa, nanti siapa yang mau kasih makan anak dan istriku? Bukan cuma kamu yang cari selamat. Aku juga bingung untuk keluargaku. Tapi aku heran, kenapa pendemo itu datang ke sini? Pasti ada orang kita yang bertanggung jawab untuk kenaikan harga sembako dan penyeludupan itu. Sudah, Man. Aku nggak mau lagi bicara masalah ini. Aku banyak kerjaan nih. Tapi sepertinya dia bukan bekerja sendiri loh. Pasti ada orang sini yang diajak bekerja sama. Ngomong-ngomong, siapa ya? Aku nggak tahu. Sekali nggak tahu ya nggak tahu. Sana, pergi sana. Aku nggak mau lagi bicara masalah itu. Jabang bayi. Kamu itu bagaimana sih? Kerja pakai acara nabrak-nabrak. Matanya ditaruh di mana? Orang segede gini, emang nggak kelihatan? Siapa yang nabrak? Orang bapak yang nabrak saya. Bapak yang punya mata. Orang kecil dimarahin malah ikut marah. Kamu itu nggak punya hak untuk marah. Udah, kerjain lagi situ. Enak aja. Emang orang kecil nggak boleh marah. Wah, itu dia mobilnya Pak Tommy datang. Gaji saya besar, nggak dibayar bulan depan nih. Bos. Pak. Makasih Pak Mamat. Ada apa? Apa? Ketahuan? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin terjadi. Rod, dengarkan saya baik-baik. Kamu urus semuanya, atur semuanya. Saya tidak mau nama baik dan reputasi saya hancur gara-gara saya ketahuan menimbun sembako di luar kota itu. Paham kamu? Hah? Iya, urus sampai selesai. Menurut hasil ronsen ini, ada sedikit penyumbatan pada pembuluh darah putri Bapak dan Ibu. Astagfirullahaladzim. Penyumbatan? Ya, kami perlu melakukan scanning hari ini juga. Mudah-mudahan saja hasilnya baik ya, Dok. Kalau semuanya bagus, lusa putri Bapak bisa pulang ke rumah. Soal penyumbatan itu, Bapak atau Ibu bisa melakukan berobat jalan saja. Lalu sampai kapan berobat jalan itu, Dok? Oh iya, saya lupa. Pengobatan putri Bapak dilakukan dalam 3 bulan pertama.
setiap kali berobat tentunya harus scanning dan kami ambil sampel darahnya. Kemana si Ganda ini? Kok HP-nya nggak aktif? Jangan-jangan dia lagi main perempuan. Dasar buaya. Alhamdulillah, sudah masuk waktu maghrib. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilayya rabbi nasinya masih ngepul nih, Min. Kelihatannya enak kalau kita makan sekarang, gimana? Iya, Pak. Ya. Min, kalau mau makan itu baca bismillah dulu. Biar diridhoi sama Allah. Kok makan pakai ridho Allah segala sih? Karena dengan ridha Allah, manusia di bumi ini dapat diselamatkan. Dan dengan ridha Allah, insya Allah kita dapat masuk surga. Oh iya, Pak, Bu. Tadi Amin dipanggil Bu Narti. Soal bayaran sekolah itu ya, Min. Kamu kena tegur lagi. Enggak. Malah Amin dipuji dan mau dikasih uang kalau Amin sudah dapat. Maksud dari kopo sih, Le? Ibu ini nggak ngerti. Min, kalau bicara itu yang jelas, Min. Jangan tambah bingung bapak sama ibu. Kata Bu Narti, Amin mau dapat beasiswa. Makanya Amin dipuji terus sama Bu Narti. Oh iya, Pak, Bu, Amin mau nanya, beasiswa itu apa sih? Min, kamu mau dapat beasiswa, nak? Alhamdulillah ya Allah. Kenapa, Pak? Ternyata kamu mengirimkan kami seorang anak yang cerdas, yang akan bisa meringankan beban penderitaan kami. Loh, maksudnya beasiswa dapat uang saku dari pemerintah gitu, Pak? Iya. Segala biaya sekolah kamu akan ditanggung oleh pemerintah, nak. Alhamdulillah. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anak saya? Kenapa dia harus mengalami penyakit seperti ini? Ada apa ini sebenarnya? Apa ini semua pertanda kehendak-Mu, ya Allah?
Pak. Ayo, Pak, berangkat, Pak. Berangkat, satu lagi, Pak. Belum penuh, Bang. Cukup lah. Iya. Nanti kagak kebagian 1 rit lagi. Putat, Tebo, putat. Bang, lihat papa saya gak, Bang? Lu, Min. Baru aja bapak lu berangkat. Tadi ngetem di sini. Mama nggak mau denger lagi kamu main-main sepulang sekolah. Dan kamu, Pak Mamat, kamu jagain Tessa terus. Iya, Bu. Setiap hari kan juga saya jagain non Tessa. Jagain apa? Buktinya kemarin waktu Tessa jatuh, kamu malah molor di dalam mobil. Ya, itu kan lagi ngantuk, Bu. Kalau gitu, maafin Mamat ya, Bu ya. Kue. Mah, beli kue dulu dong. Non, kan udah mau berangkat sekolah. Kok minta beli kue sih? Janjinya Bang Mamat apaan? Katanya lain kali aja. Ya udah, mumpung kuenya ada. Kuenya, Bu. Masih enak nih, masih baru. Ayo dong, Ma. Yaudah. Dek, sini, Dek. Masih baru ya kuenya? Masih banyak, belum laku, Dek. Iya, Bu. Padahal saya udah keliling-keliling. Sampai jam segini belum laku juga. Padahal harganya cuma 1.400 loh, Bu. Ya sudah, kalau gitu Ibu ambil semuanya ya. Ibu mau borong semuanya? Iya, semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama kamu siapa? Nama saya Amin, Bu. Kamu masih sekolah? Masih, tapi masuknya agak siangan. Saya bantu ibu dulu jualan kue ini. Soalnya uang bapak belum cukup buat tambahin biaya sekolah. Kalau liburan kamu main aja ke sini. Tessa seneng kok punya teman kayak kamu. Kamu mau kan? Iya, di rumah Tessa nggak punya temen. Kalau kamu mau, kamu bisa main ke sini. Tapi saya Iya, Amin. Tessa seneng kok punya teman kayak Amin. Amin mau kan? Lah, pakai overacting segala. Dasar bodong. Diatur ya Pak, Bu, duduknya. Yang kiri 4, Bu. Yang kanan 6, biasa begitu. Iya kan? Iya, saya sedang meluncur ke sana. Iya, baik. Oke. Wah, kecelakaan. Ini bagaimana ini, Pak? Bapak harus tanggung jawab dong. Saya minta maaf. Saya sudah banyak urusan. Ini ada uang, tolong bawa perempuan. Pak, kami di sini semua bukan bantu Bapak. Bapak suruh Bapak, harusnya Bapak yang bawa ke rumah sakit karena Bapak yang telah menabrak. Iya betul, Bapak harus tanggung jawab. Saya minta maaf. Jangan mentang-mentang banyak duit, Bapak gampangan masalah ini. Tunggu. Pak, tolong saya, Pak. Ada apa, Pak? Ada apa? Nggak ada apa-apa, cuma kecelakaan kecil. Ibu itu nyebrang, tidak lihat-lihat. Ini ada uang. Saya minta tolong, Pak. Bawa ibu itu ke rumah sakit atau ke klinik. Astaga, banyak sekali uang ini, Pak. Nggak apa-apa. Ayo, Pak, cepat, Pak. Sebentar, Pak. Mbak, turun di sini ya, Mbak ya. Saya mau ngantar orang kecelakaan dulu sebentar. Gimana sih? Dasar mata duitan. Ayo, Pak. Ayo. Bagaimana ini? Pak, tolong Pak. Ya udah, Pak, kumpul saya.
Udah saya yang tanggung jawab ya, bawa ke mobil saya, cepat. Tolong bantu Pak, tolong bantu. Bawa ke mobil saya tuh. Ayo cepat. Terima kasih Pak. Iya Pak, Ayo cepat Pak. Lama sekali dia. Sabar Pak Jaya. Pak Tommy sudah meluncur ke sini. Paling dia ada sedikit hambatan di jalan. Tapi siang ini saya ada meeting di tempat lain, Pak Ganda. Saya tahu Pak Jaya orang sibuk. Tapi tolong Pak, sebentar aja. Pak Tommy pasti datang. Beras gini mana cukup untuk makan. Mana nggak ada uang sama sekali. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki bagi keluarga kami. Assalamualaikum. Sopo siang-siang begini datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu, apa ini rumah Pak Budi? Benar, saya istrinya. Ada apa ya Pak? Wah, kalau begitu saya titip ini aja Ibu buat Bapak. Kami dari pengurus Yayasan Amal Bakti sengaja memberikan hadiah selama bulan suci Ramadan untuk umat muslim yang kami anggap pantas untuk mendapatkannya. Alhamdulillah, terima kasih. Isinya apa Pak? Jangan dibuka sekarang Ibu, di dalam saja. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maha suci Engkau ya Allah.